Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Mohon maaf selama 2 minggu ini saya tidak sempat upload video oleh karena kesibukan banyak melakukan perjalanan keluar kota sehingga tidak bisa mengupload video ya. Oke, kembali hari ini, hari yang indah ini, semoga kita sehat semuanya dan di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Oke. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik tentang sebenarnya surga itu milik siapa sih gitu kan ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, silakan di subscribe dan di like serta di share jika merasa bermanfaat channel ini. Oke ya. Kembali kita merenungkan wisdom statement tadi oleh karena belakangan kita melihat banyak oknum-oknum tertentu yang merasa dirinya seolah-olah dia yang punya surga, seolah dia punya saham di sana sehingga dia yang membuat aturan orang mau ke sana, dan sekaligus ya oknum ini yang sering memvonis pula orang lain itu bakal masuk surga gitu ya. Oke. Hal yang menarik, lalu sebenarnya apa sih yang menjadi landasan kebenaran seseorang bisa masuk surga sebetulnya? Mari kita renungkan bersama-sama. Saya mengutip sebuah statement yang sangat menarik. Ya. Statement ini disampaikan oleh Isa, ya, oleh Isa Al-Masih, di mana dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, maksudnya demi nama Tuhan, ya kan? Tetapi apa respon Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, teman-teman, kalau kita mulai statement ini, tentu klaim-klaim seperti tadi itu gugur ya. Oleh karena kita melihat di sini dikatakan bahwa pada akhir zaman atau zaman akhir ya sekarang inilah ya kan, akan banyak orang merasa dia berjasa dengan Tuhan, dia merasa dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan seremonial yang berhubungan dengan hal-hal agamawi gitu kan. Sehingga dia merasa dia pasti masuk surga begitu ya. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, di sini digambarkan Tuhan justru mengatakan, aku tidak mengenal engkau, pergilah dari hadapanku ya. Di situ diusir ya teman-teman. Nah, tentu akhirnya mendapat respon seolah-olah mereka protes, lu bukankah selama ini saya bernubuat, artinya mungkin berkhotbah dan sebagainya, demi nama Tuhan? Bukankah saya mengusir setan demi nama Tuhan juga? Bukankah saya buat banyak mujizat demi nama Tuhan juga? Ya, tetapi Tuhan mengatakan ya bahwa pergilah kau, aku tidak mengenal engkau. Ini naif ya. Kata tidak mengenal di sini jelas menunjukkan mereka tidak ada hubungan, tidak ada relasi dengan Tuhan itu sendiri. Ini naif sekali teman-teman. Jadi kita mesti merenungkan kembali dan berhati-hati. Jangan kita merasa, wah selama ini saya banyak melakukan kegiatan seremonial agama-agamawi ya, yang kelihatan rohani ya kan, tetapi sebenarnya hal itu tidak ada hubungannya dengan pencipta itu sendiri. Bukankah ini adalah sesuatu yang sia-sia? Kita hanya merasa GR sendiri ya, karena Tuhan sendiri tidak menganggap kita berarti. Nah, ini yang jadi persoalan besar teman-teman ya. Jadi oleh sebab itu, jelas ini menunjukkan bahwa semua kegiatan-kegiatan itu tidak atau belum tentu kita dikenan oleh Tuhan apa yang sedang kita lakukan. Oleh karena mungkin ya, karena semua itu bagi Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan dia. Ya, Anda lakukan semua itu ya kemungkinan besar Anda untuk kepentingan Anda sendiri. Ada istilah orang mengatakan playing God gitu. Mempermainkan nama Tuhan untuk kepentingan Anda sendiri. Nah, apalagi kita lihat ya. Sebentar lagi mungkin mau ini kan, mau pilpres kan, dan kita akan melihatlah banyak orang membangun narasi-narasi atas nama Tuhan, tapi sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan, tapi itu adalah untuk kepentingan sendiri dan golongannya. Ini yang jadi persoalan sehingga Tuhan tidak mengakui mereka gitu. Oke? Nah, ya. Kedua, dia mengatakan bahwa ya, saya bacakan, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka karena
berkata, aku tidak pernah menegaknya daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi apa yang kita lakukan selama ini, memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri di hadapan Tuhan, kita itu adalah dipandang sebagai kejahatan. Ada hal yang menarik, saya selanjutkan lagi. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengar ya, saya ulang lagi ya. Tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini jelas ya. Melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang di surga. Nah, ini kata Isa Al-Masih. Jadi jangan berpikir kita ini semua atas nama Tuhan lalu kita masuk surga. Jelas di sini sudah dikatakan tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang boleh masuk kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak pencipta atau kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu berhati-hatilah. Jadi apa yang kita lakukan yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya di dalam nilai di hadapan Tuhan itu sama sekali kita menyimpang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang jadi persoalan. Saya melihat banyak orang ya kan, kadang-kadang kalau mengklaim mulutnya ya seolah-olah dia begitu rohani dan kerjaan-kerjaannya itu begitu dia banggakan, namun sebetulnya hal itu sebetulnya belum tentu itu yang Tuhan mau ia lakukan begitu. Nah, kita harus berhati-hati teman-teman. Jadi oleh sebab itu hal yang sangat penting adalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan itu harusnya sebuah konsistensi, dan dengan demikian kita harus terus meminta kehendak Tuhan atau meminta Tuhan memberitahu kita sebenarnya apa yang Tuhan ingin kita kerjakan gitu. Jangan apa yang kita ingin kita kerjakan untuk Tuhan dan itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Itu persoalan. Apalagi yang kita kerjakan mengatasnamakan Tuhan tapi sebenarnya untuk keinginan sendiri. Nah, itu yang ada istilah lain dengan kita mempermainkan atau playing God, atau sebenarnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang jadi dosa besar di hadapan Tuhan. Bukan Anda yang akan masuk surga, tapi Anda malah diusir, dan itu artinya Anda ditolak di surga. Mau kemana lagi? Ya ke neraka gitu. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman, lakukan sesuatu ya. Jangan berpikir bahwa apa yang hendak ingin Anda lakukan, tetapi kita harus selalu senantiasa mencari kehendak Tuhan dan berdoa dan meminta petunjuk Tuhan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk diri kita sendiri, untuk sesama kita. Jadi kita melihat ya sebetulnya apakah benar misal kita melihat selama ini ya kita mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita lakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak itu Tuhan itu sendiri. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, tapi kita sama sekali tidak menghormati penciptanya. Kita sama sekali tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Misalnya, perintah Tuhan adalah kita saling mengasihi, tapi yang terjadi kita saling membenci. Itu jelas Anda tidak melakukan kehendak Tuhan, dan berarti Anda sama sekali tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Sebab orang yang memiliki relasi atau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti ia mengetahui apa yang Tuhan ingin kerjakan selama di dunia ini. Jadi hati-hati teman-teman, kita mengasal klaim karena Tuhan akan minta pertanggungjawab kita di hadapannya ya. Jangan sampai kita merasa seperti tadi, merasa kita berjasa sama Tuhan, tetapi justru kita ditolak Tuhan. Itu sangat naif sekali. Oleh sebab itu renungkan kembali baik-baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dan apa yang sudah kita lakukan untuk manusia sebagaimana Tuhan kehendaki ingin kita kerjakan di dunia ini. Oke, salam wisdom buat kita semua.